Oh ya, besok subuh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Pida Ahyar dan yang terhormat kepada kakak tingkat dan abang tingkat, yang terhormat kepada audien. Baik, saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu memaparkan materi oleh Saudari Fitriana sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima yaitu penutup sekaligus doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini pertama dengan pembukaan membaca basmalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh kakak kita, Saudari Iin Mawardah. Dengan terhormat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri, kepada moderator, kepada yang bersangkutan pada hari ini. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Bapak dosen pengampu, Bapak Pida Ahyar, serta adik-adik yang saya cintai dan yang saya sayangi. Baik, untuk mempersingkat waktu,
temanya yaitu dakwah melalui media atau digital. Nah, dakwah melalui media ini sebuah tantangan dan peluang. Nah, dakwah ini merupakan tanggung jawab setiap orang. Merupakan tanggung jawab setiap orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, siapa dan apapun profesinya dituntut untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah agar dapat diterima oleh khalayak ramai atau masyarakat. Nah, untuk menyampaikan pesan dakwah ini tentu harus memiliki sarana yang efektif agar goal dari dakwah ini dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, salah satunya sarana dakwah ini melalui media. Nah, apa itu media? Nah, media ini merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tersebut. Bahkan, media ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam menggiring dan membentuk mindset khalayak ramai ataupun masyarakat. Nah, seiring berkembangnya teknologi, media juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena masyarakat umum rata-rata memiliki media. Hampir seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki media sosial atau medsos. Nah, contoh dari dakwah melalui digital, dakwah melalui media sosial ini banyak. Misalkan, mohon maaf, salah satu aplikasi yang disandarkan atau dikabarkan aplikasi ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mohon maaf, seperti aplikasi TikTok. Banyak orang yang mengklaim bahwa TikTok ini tidak ada manfaatnya. Apa sih TikTok doang, kontennya tidak bermanfaat. Nah, orang seperti ini tidak bisa melihat lebih jauh apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu semua tergantung kepada pemakaian kita. Misalnya, kita di dalam TikTok tersebut sebenarnya ada konten dakwah. Tetapi sebagian orang menyalahgunakannya, seperti ada konten kreator dakwah yang terkenal. Nah, contohnya itu salah satunya itu Ustadz Syamsuddin Nur atau Ustadz Syam. Nah, beliau mensyiarkan dakwah melalui TikTok karena sebagian besar masyarakat ini, hampir sebagian besar masyarakat ini mempunyai aplikasi tersebut. Nah, beliau memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menyiarkan dakwahnya. Nah, gitu. Jadi, TikTok ini tidak hanya memiliki madarat, memiliki konten-konten yang tidak bermanfaat, tetapi tergantung kepada pribadi yang memainkannya, yang menjalankannya. Apakah dia ingin melihat konten-konten TikTok ini yang bermanfaat atau tidak. Nah, kalau dia ingin melihat konten yang bermanfaat, tentunya dia akan mencari konten-konten dakwah. Nah, gitu. Sebenarnya tidak cuma TikTok untuk media dakwah di digital ini, mungkin saya cuma mengambil salah satunya, yaitu aplikasi tersebut. Mungkin banyak lagi seperti YouTube, Instagram, gitu. Misalnya
melalui Instagram ada Syarifah Fatimah Musawa. Nah, salah satunya gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, diambil hikmahnya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik, terima kasih untuk semuanya telah mempersilahkan, telah mengizinkan saya menyampaikan sambutan yang sangat-sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC, kepada moderator. Nah, selebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada saudari kakak Iin Mawaddah yang sudah memberikan sambutannya kepada kita. Semoga apa yang beliau katakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh saudari Fitriana sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh secara langsung Emawati selaku moderator kita pada siang hari ini. Kepada Emawati dipersilahkan. Terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun, para audiens yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum pada pamflet webinar, pada hari ini akan membahas tentang dakwah dan penyampaian di media digital. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Pemateri kami beri waktu penyampaian pemateri sekaligus diskusi selama 40 menit. Setelah pemateri menyelesaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya segera kami persilahkan kepada pemateri. Saudari Fitriana, untuknya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat di mana kita bisa berkumpul di acara via Zoom webinar siang hari ini. Yang terhormat Bapak Guru kita, Bapak Pida Ahyar, selaku bimbingan mata kuliah Teknologi, Informasi dan Komunikasi, semoga beliau tetap selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur yang panjang. Amin, amin. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya ucapi kepada teman-teman saya sekalian yang berbahagia. Baik, langsung saja sedikit pemaparan materi dari saya yang berjudul berdakwah dan penyampaian di dunia digital. Di masa sekarang ini, suatu informasi agama dijadikan kebutuhan secara mendasar bagi setiap orang karena kebanyakan masyarakat yang batinnya meleleng dari agama sehingga menimbulkan kesesatan. Mereka berpikir bahwa hidup dengan cara memenuhi
menjauhi agamanya tidak akan membuat hidupnya sengsara, malah membuat kesenangan dalam dirinya. Hal tersebut terjadi karena perkembangannya pergaulan yang semakin lama semakin luas. Media dilihat dari sisi pandangan yang mampu menyebarluas informasi menjadi saluran tersebarnya gagasan atau pendapat dan mampu menjadi wadah untuk mengakses suatu hal yang bersifat keagamaan. Jika kita paham tentang perkembangan teknologi ini, maka kita tidak akan tertinggal dalam era baru. Dakwah sendiri semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya masyarakat yang lanjut usia mendengarkannya dakwah, namun anak-anak pun banyak yang tertarik mendengarkan dakwah. Dakwah dianggap menjadi pembuka kesadaran seseorang terhadap kehidupan dunia dan menjadikan bayangan mereka bagaimana kehidupan di akhir kelak. Dai tidak harus menggunakan teknologi dalam berdakwah, tergantung bisa atau tidaknya seseorang tersebut. Mereka juga bisa berdakwah secara langsung di hadapan mad'u karena kemampuan orang-orang itu berbeda-beda dalam penyajian teknologi di era sekarang ini. Berdakwah secara langsung atau melalui jejaring sosial mempunyai tujuan yang sama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai besar kesuksesan dalam berdakwah masih berada para penggunaan teknologi. Hal tersebut terjadi karena isi materi dai mampu diulang-ulang kapanpun kita mampu sehingga menjadi hal yang mendasarkan bagi orang-orang ingin mengolah serta mengetahui secara terperinci terhadap informasi yang mereka tangkap. Penggunaan teknologi bagi masyarakat mampu mengubah hidup mereka, mengakses internet dengan keperluan-keperluan yang ada menjadi mudah didapatkannya. Misalkan dalam hal pendidikan bisnis ataupun yang lainnya. Hal tersebut akan membawa pengaruh besar terhadap keperluan seseorang karena teknologi menyediakan beribu-ribu kebutuhan manusia di dalamnya. Contohnya seperti seseorang melakukan bisnis berbasis online. Maka orang tersebut akan mempromosikan brand mereka di media sosial, sehingga informasi tersebut cepat sampai kepada penggunaan yang lainnya. Dan yang menginginkan hal tersebut, disitulah kita bisa katakan saling menguntungkan masing-masing, bisa memenuhi kebutuhannya. Sejak adanya teknologi ini, penggunaan internet mengalami pertambahan, tidak tanggung-tanggung. Pertambahan penggunaan internet ini bahkan naik drastis. Setiap tahunnya itu, jika kita lihat dari pandangan positif, maka keuntungan tersebut mampu membawa dakwah menjadi pendamping komunikasi manusia. Terciptanya media dalam dunia ini menghadirkan pula peluang dalam dakwah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam dakwah di internet mempunyai tantangan juga. Logikanya manusia menjadi tempat memperluaskan ajaran agama mereka. Maka lahirnya teknologi pembuka peluang tersebut. Dai dan mad'u tidak harus turun langsung ke masjid atau ke tempat-tempat kegiatan untuk mengukur kelancaran proses dakwah. Di media mampu memperluaskan audiens yang ingin mendengarkan dakwah. Namun jika pengguna mengakses dakwah dengar kebutuhannya, maka dai atau yang berdakwah harus membuat konsep dakwah dengan kemampuannya pula. Jangan membuat konsep dakwah yang di luar dari pemahaman dakwah itu sendiri. Jika kita terjadi, maka akan berefek kepada pengguna lainnya yang mengakses dakwah tersebut. Bisa saja dakwah yang dibawakan tidak tepat dan pengguna yang kurang cerdas lalu mengolah dipikirkan mereka dan mereka menganggap informasi itu benar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab untuk para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan pertanyaan dengan satu pertanyaan. Maksimal pertanyaan pada acara webinar ini hanya 3 pertanyaan. Baik, langsung saja bagi audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Anisatul Aini izin bertanya, moderator. Juliati, moderator. Susilawati ingin bertanya, moderator. Baik, kepada saudari Julianti, boleh Baik, terima kasih silakan kepada untuk bertanya. moderator. Begini pemateri, bagaimana cara kita memulai dakwah di depan masyarakat? Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya mematikan kamera. Bagaimana pemateri? Bisa langsung dijawab pertanyaan dari saudari Julianti? Baik, terima kasih. Cukup simpel jawaban dari saya. Bagaimana sih caranya kita memulai dakwah di masyarakat? Dengan cara kita memberanikan diri kita aja untuk terjun ke masyarakat, kita sudah bisa memulai dakwah kita dan mengikuti kajian-kajian di masyarakat sehingga kita berani memulai dakwah di depan masyarakat. Jadi jangan takut salah jika kita sudah mempunyai keyakinan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jangan malu jika kita mempunyai kemampuan untuk berdakwah. Tebarkan saja kepada masyarakat agar masyarakat itu senang mendengar dakwah dari kita gitu. Kita mengamalkannya saja dapat pahala, apalagi yang mendengarkan juga dapat pahala. Kita memberanikan diri kita untuk mulai berdakwah di depan masyarakat, lama-kelamaan juga siapa tahu kita bisa menjadi para ulama yang besar gitu. Maka memulailah terjun terlebih dahulu ke masyarakat agar kita bisa disenangi oleh banyak masyarakat gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, untuk audiens, kami persilakan untuk bertanya. Anisatul Aini. Baik, untuk saudari Anisatul Aini, silakan. Baik, pertanyaan saya. Jika kita suka memposting tentang nasihat-nasihat baik atau daur-daur Islam, apa bisa disebut manusia terbaik? Baik, saya persilahkan untuk materi untuk menjawab pertanyaan dari saudari Anisatul Aini. Jika kita suka memposting tentang nasihat-nasihat baik atau daur-daur Islam, apa bisa disebut manusia terbaik gitu. Jadi masa-masa sekarang ini kan masa di mana kita itu sangat mudah membuat dosa baik dari WhatsApp, Instagram, Facebook dan yang lain. Dan masa yang sangat mudah juga memberikan manfaat untuk menuju surga. Kebanyakan itu kan bukan memposting, melainkan menonton video gitu. Artinya itu dia mendapatkan manfaat gitu dari orang lain. Sudah berapa hadis gitu yang kita pelajari, sudah berapa ayat yang kita dengar dari ustadz kita gitu. Sudah berapa faedah yang pernah kita
dapatkan gitu. Apa tidak bisa kita untuk mengamalkannya gitu. Memposting di setiap pagi hari, di siang, di petang, di Instagram kita gitu. Bukannya tidak bermanfaat. Kita menebarkan kebaikan saja di media sosial, kita upload gitu siang, pagi, sore, kita sudah mendapatkan pahala. 10 orang melihat 10 pahala, 20 orang yang melihat 20 pahala. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak juga pahala kita, ya kan? Tetapi kita jangan mudah menebarkan kebaikan atau nasihat-nasihat kecuali kita sudah yakin dan benar nasihat-nasihat atau hadis gitu, bahwa hadis dan nasihat itu benar dan bisa kita yakini gitu. Karena itu kan kebanyakan yang kita posting-posting biasanya kita tidak tahu bahwa hadis ini sahih atau tidak. Biasanya kan hadisnya kebanyakan kita tidak melihat, kita main posting-posting saja gitu. Sampai kita ada hadis hoak, padahal kita sudah semangat untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan yang kita sebarkan itu ternyata palsu, hadis palsu gitu. Maka kita dosa besar karena ikut menebarkan hoak yang nggak benar gitu. Bagaimana kalau misalkan hoak itu membawa atas nama Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak pernah mengatakan bahwa hadis itu bukan. Baik, bisa saya lanjut. Jadi kesimpulannya, posting tentang nasihat-nasihat baik atau daur-daur Islam itu apa bisa disebut manusia terbaik? Sudah dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan. Jangan mudah menebarkan kebaikan atau nasihat-nasihat kecuali kita sudah yakin atau benar bahwa nasihat itu dan nasihatnya itu benar. Karena kebanyakan itu hadisnya itu hadis hoak. Padahal kita sudah semangat untuk menebarkan kebaikan, ternyata hadisnya itu hadis palsu gitu. Maka kita dosa besar karena ikut menebarkan berita-berita hoak gitu. Bagaimana kalau misalkan hadis hoaknya itu membawa atas nama Rasulullah? Dan Rasulullah itu tidak pernah mengatakan itu. Lalu kita mengatakannya, Nabi bersabda gitu. Maka kata Rasulullah, yang berdosa dengan sengaja atas namaku, maka porsinya seret ke neraka gitu. Rasulullah SAW mengatakan. Jadi seperti itu. Jangan mudah menebarkan kebaikan kecuali sudah yakin dan benar nasihatnya itu seperti itu. Mungkin cukup segini yang bisa saya jawab. Bagaimana Saudari Anisatul Aini, apakah jawabannya bisa dimengerti? Bisa, moderator. Baik, terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab, satu orang penanya lagi. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Atas nama Susilawati. Baik, untuk Saudari Susilawati, saya persilahkan. Bagaimana cara menanggapi proses dakwah di medsos zaman sekarang yang hanya mencari ketenaran namun tidak untuk diamalkannya? Padahal dalam perintah Allah sudah jelas, apabila engkau tidak melakukan apa yang engkau
yang engkau perintahkan, maka akan mendapat kemurkaan dari Allah. Sekian, terima kasih. Bagaimana materi? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Cukup jelas bagi saya. Bagaimana sih cara menanggapi proses berdakwah di medsos zaman sekarang yang hanya mencari ketenaran? Yang hanya mencari ketenaran, tapi tidak untuk diamalkan. Padahal itu dalam perintah Allah sudah dijelaskan. Apabila engkau tidak melakukan apa yang engkau perintahkan, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini, berdakwah kepada orang lain namun sementara dirinya itu belum menjalankannya, maka sebenarnya ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita menyikapi proses berdakwah di media sosial? Zaman sekarang ini menyikapinya dengan kita sikapi aja dengan baik, ambil pelajaran yang kita dapat dari seseorang itu dengan baik, ambil hikmahnya yang baik, dan jangan pernah kita memandang seseorang itu dari baik buruknya dia, jangan seperti itu. Sekalipun orang itu preman. Sekalipun orang itu preman, teman-teman. Kita menganggapnya itu melihat tidak baik. Karena dia telah menebarkan kebaikan di media sosial, ya kan? Bukan berarti yang preman juga tidak baik, ya kan? Seperti halnya kita berpikir itu, kok ada gitu preman menebarkan kebaikan gitu kan, maka dari itu kita tidak tahu niat baik buruknya seseorang meski sekalipun orang itu bejat, maka lebih tepatnya sekali itu bahwa setiap orang itu seharusnya sibuk memperbaiki dirinya sendiri dan bukan disibukkan untuk memperbaiki dirinya orang lain begitu. Jadi berdakwah itu seharusnya ditunjukkan kepada dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum ditunjukkan kepada orang lain begitu. Mungkin cukup ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan Silawati. Bagaimana Saudari Susilawati, apakah jawabannya bisa dipahami? Ya, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Audiens sekalian, demikian saya Emawati sekaligus moderator. Mohon undur diri, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh saudara Hibatullah Irfan Najir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا وصيامنا في يوم العرفة وتقبل منا وضوءنا وتقبل منا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Saudara Hibatullah Ipan Najir. Berakhir doa juga berakhirnya acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku MC mewakili untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah hadir di Zoom siang hari ini. Apabila terjadi kesalahan maupun dari saya pribadi atau penyampaian materi dan lain-lainnya, saya mewakili juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada audien atau hadirin pada siang hari ini. Unzur mangkila wala tanzur mangkola. Lihatlah perkataan, jangan lihat orang yang mengatakan. Semoga penyampaian dari Saudari Fitriana bisa mendapatkan kita hikmah atau pelajaran bagi kita agar bisa menjalankan dakwah dengan benar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Sahyandi pamit undur diri. Terima kasih besar-besarnya kepada hadirin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.